menjatuhkan atau menjelekan anaknya sendiri ya, tapi saya akan menggandeng dari pendiri kecamatan lain untuk perbandingan, untuk menilai bahwa kita itu sudah berhasil belum melaksanakan kegiatan ini ya Bu Desi. Nanti akan ada tindakan seperti itu ya. Mohon maaf nanti saya dengan ketua gugus, dengan ketua PKG, dengan ketua IGTKI dan Pauli akan menindaklanjuti setelah kegiatan pelatihan ini ya Bu ya. Tapi kita jangan takut Bu. Nah, apakah nanti sudah dilaksanakan kegiatan belajar merdeka terhadap anaknya atau masih berpusat kepada bu guru? Misalnya nanti dilihat dari kegiatannya. Apakah kalau misalnya saya lihat di itunya anak-anak dari satu kelas itu gambarnya gunung semua, itu sudah belajar merdeka belum ya seperti itu? Belum ya, itu berpusat kepada guru ya. Iya, karena ini gunung, ini gunung, ini gunung. Nah, tapi kalau belajar merdeka itu tidak seperti itu ya. Wah, ada ini yang gambar, aku mau gambar ini, aku gambar. Nah, itu mungkin bebas belajar merdeka belajar itu yang seperti itu ya. Jadi nanti akan kelihatan kalau di PAUD itu atau di TK itu masih semua gunung. Di kegiatan buku ini semua melipat ikan semua atau mencocok gambar apel semua apa yang dicontohkan guru. Nah, itu mungkin sebagian dari LPB ya, kegiatan pelatihan LPB ya. Jadi saya mohon maaf nanti ada tindak lanjut seperti itu, tapi jangan dipikirkan tapi ini ngomong Desi. Jangan kita santai tapi serius. Yang penting kita akan melihat apakah terlaksana yang setiap diberi pelatihan sama Bu Desi itu, apakah hanya lewat aja gitu ya. Dalam arti kata lewat aja, masuk kanan, keluar kiri. Nah, seperti itu ya ibu-ibu. Jadi kita ya jangan sampai seperti itu. Bu Desi udah capek-capek, udah menginginkan untuk pelatihan ini, udah menguras tenaganya, udah pikirannya, dan ibu juga sudah datang ke sini meluangkan waktunya. Ternyata masuk kanan, masuk kiri, keluar kanan ya. Gitu ya. Jadi jangan sampai seperti itu ya Bu ya. Saya harapkan semuanya semangat buat kita semua demi kemajuan putra-putri kita, demi kemajuan lembaga kita, dan dukung ini semua. Memang harus yang diinginkan dari pelatihan begitu, memang program dari pemerintah ya. Untuk 2002 kita lebih ditekankan lagi untuk LBB-nya ya Bu ya. Nah, kemarin di gugus 4, 6, dan 7 ya sudah membuat insya Allah videonya juga sudah ada yang diinginkan, yang sudah ada yang mengirimkan. Nanti kalau yang di sini ikuti semua yang disampaikan sama Bu Desi. Semoga semuanya semangat, ikutin sampai tuntas. Mudah-mudahan semuanya hari ini diberikan kelancaran buat mengikuti pelatihan ini. Sekali lagi terima kasih kepada Bumayang yang sudah menyediakan tempatnya. Mungkin hari ini saya tidak bisa sampai tuntas karena saya harus ada undangan ke dinas untuk saya juga mendapatkan, harus mengurus untuk penilaian kinerja sebagai pendidik juga ya. Jadi saya juga sama dinilai ya Bu ya. Bukan ibu aja yang dinilai sama pendidik atau sama Bu Desi ya. Jadi saya juga memang saya juga punya atasan dari dinas. Jadi hari ini juga saya mohon maaf, mungkin saya tidak sampai tuntas untuk kegiatan di sini. Dan sekali lagi saya haturkan terima kasih kepada semua lembaga yang sudah hadir pada hari ini di akhir tahun ini. Selamat tahun baru besok. Semoga di tahun baru ini kita selalu diberikan rahmat dan keberkahan dari Allah. Semoga diberi kebahagiaan, diberikan rezeki yang banyak, kesehatan, dan sukses selalu buat semuanya, buat keluarga kita semua.
nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Salam serta salam senantiasa kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi umatnya sampai akhir zaman yang meneruskan risalahnya untuk menyampaikan ilmu. Karena kata Rasulullah, jadilah kamu guru ya. Jadi guru ini profesi yang memang diwariskan, Bu. Kalau kita ini mah ibadah benar-benar totalitas deh pokoknya. Udah niatnya kita memang mengikuti ajaran beliau, kemudian menyampaikan kepada anak-anak, insya Allah jadi ilmu yang bermanfaat. Dan nanti anak-anak juga jadi anak-anak soleh yang mendoakan kepada ibu gurunya. Jadi insya Allah jalan yang kita tempuh sudah benar. Jangan pernah berbalik lagi, ya Bu ya. Amin ya. Tetap istiqomah di jalannya. Berarti guru TK, guru PAUD adalah sebuah pekerjaan yang profesional yang juga mengemban amanah yang besar sebagai agen perubahan bangsa, agen perubahan umat kumaha teu beurang. Nah, oleh karena itu kita mau bercapek-capek hari ini Jumat geus majeurna libur, ya Bu nya. Baru kemarin sibuk isi rapot misalnya, harusnya hari ini kita istirahat. Tapi ternyata ibu mau meluangkan waktu untuk datang ke sini. Karena apa? Karena menyadari bahwa amanah kita bukan hal yang mudah. Setiap apa yang kita lakukan, jangankan untuk orang lain ya Bu, diri sendiri aja pasti dihisab. Belum lagi nambah sebagai ibu, bla 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 pertanyaan nanti. Kayak sebagai guru, bla 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 bla. Nah, ini salah satu upaya kita. Gimana caranya nanti kita akan bisa mempertanggungjawabkan amanah yang sudah kita emban selama ini. Ya Bu, saya yakin di sini pasti ibu-ibu semua sudah mengajar lebih dari 1 tahun ya? Udah ya? Ada yang sudah 10 tahun? Ada. Udah lebih dari 10 tahun. Bayangkan seandainya kita menjalankan amanah ini dengan tidak benar, gak mau belajar, hayu we asa bener sorangan. Nanti bagaimana kita menjawab pertanyaan itu? Sedangkan generasi kita terus maju, terus tertantang, dan berbeda-beda dari generasi ke generasi. Jadi kita akan mencari semua cara, berbagai cara, sampai menemukan cara yang terbaik untuk bisa menangani anak-anak yang ada di lembaga kita masing-masing. Tentunya orang tua datang menitipkan anak kita dengan masalah, betul Bu? Aya nu geus dangkal ibaratnya kalondri ya. Ti imah teh aya dangkalan, aya nu cetian, aya nu nya. Begitu sampai di sekolah teh ada yang sering tantrum, ada yang pemalu, ada yang suka ngomong kasar, ada yang kecanduan gadget. Mamahnya datang, Bu, hapunten ieu mah. Nya gitu. Saya menyerahkan anak saya supaya nanti siap masuk SD. Itu, ibu di kelas bingung, nu ieu kieu, kumahanya. Nah, bagaimana lagi kita bisa menyelesaikan hal itu jika kita tidak mau belajar? Gitu ya Bu ya. Jadi insya Allah sepakat hari ini datang dari rumah, kita luruskan niat. Yang pertama niatnya apa? Silaturahmi. Ya Bu, ku barokahnya silaturahmi, insya Allah yang sakit jadi sembuh sehat, yang banyak utang jadi kebayar utangnya, amin. Yang banyak pikiran minimal terlupakan sejenak sampai jam 12 ya, karena pikiran kita difokuskan untuk belajar. Makanya kita sama-sama niatin di dalam hati. Kan tadi udah lurusin niat biar dapat ilmu bermanfaat. Maka harus ada perubahan. Perubahan itu nggak harus banyak Bu. Walaupun cuma sedikit, 1%, 2% itu perubahan dari yang sebelumnya kurang baik menjadi baik, dari yang sudah baik menjadi lebih baik. Ya Bu, niat ya, insya Allah. Mudah-mudahan kita semua sama-sama fokus nanti ke depan kalau ada ilmu-ilmu yang kiranya memang belum dipahami, pulang dari sini harus paham. Paham itu paham oke, narus.
Jadi pelatihannya jangan cuma mendengarkan, karena mendengarkan itu paling ilmunya cuma 10%. Ya Bu, berarti gimana dong Bu? Harus ada melihat, membaca, mengalami, berdiskusi. Kemudian setelah berdiskusi kerja kelompok. Kerja kelompok kan otomatis ada temen yang nggak bisa, kita ngejelasin ini, jadi orang tuh bisa. Gitu ya Bu, jadi jangan cuma mendengarkan. Kenapa selama ini pelatihan sertifikatnya banyak tapi nggak ada yang nerap ilmu? Nah, karena kita hanya memposisikan diri kita sebagai pendengar. Sedangkan tidak semua orang bisa belajar melalui mendengar. Ada yang harus ngalamin dulu. Benar nggak? Learning by doing. Mau bikin kue bolu, hari ini nonton di YouTube. Bisa nggak kira-kira ini kue bolu? Tapi kudu kumaha praktekkeun peser tariguna, peser telurnya ya, kerjakan wios pertama kali bantat nggak masalah, besok kita tahu oh gara-gara ini kayaknya ganti lagi sampai akhirnya kita bisa bikin kue bolu. Sama belajar juga seperti program lingkungan belajar berkualitas. Latar belakangnya, kualitas lingkungan belajar salah satu elemen penting PAUD berkualitas. Yang kedua, makna kualitas satuan PAUD menurut Ki Hajar Dewantara berhamba pada anak. Pendidikan berpusat pada anak. Naon sih Bu berhamba teh? Menghamba Bu, seolah-olah seperti kita menyembah anak-anak gitu Bu. Padahal maksudnya bukan seperti itu. Maksudnya pendidikan di TK dan di PAUD itu semuanya harus berpusat pada anak. Ibu arek ngadamel misalnya hiasan kelas jeung saha eta, jeung budak ame budak betaheun di kelas. Ibu capek-capek masak kacang hijau buat siapa? Buat anak, biar anak jadi sehat. Semua yang ibu lakukan itu untuk anak, bukan untuk orang tua, bukan untuk guru, bukan untuk kepala sekolah, bukan untuk yayasan, bukan untuk pabrik misalnya kalau ada yang dibiayai pabrik ya, tapi semua itu semata-mata untuk anak yang kita layani. Itu namanya berpusat pada anak. Berarti dalam menentukan kegiatan, apakah itu atas masukan dari orang tua demi ego orang tua? Misalnya ayah mama datang, Bu, saya pengen anak saya bisa baca. Pokoknya besok anak saya harus baca buku, bacalah 1, 2, 3. Oke, langsung asup SDT bisa maca. Kita cek mana? Ai pas ningali murang kalihna, aku nggak mau Bu Guru, aku pengennya main. Terus ibu teh maksa. Kan kata mama juga gini. Kalau itu berpusat pada anak tidak? Tidak. Gitu ya. Gambaran ekstrimnya begitu. Ya, jadi kita pilih kegiatan atau apapun kebijakan hanya semata-mata untuk kesejahteraan anak. Kemudian, belum semua satuan PAUD memiliki lingkungan belajar yang berkualitas. Bu, ayah tadi dia sekolah anak di tengah gunung. Ya, orang tuanya jangankan mau belajar dari rumah, membaca saja aku sulit. Nah, oleh karena itu kita bentuk, kita belajar gimana caranya lingkungan kita bisa berkualitas, mendukung satuan PAUD untuk juga bisa melaksanakan pembelajaran yang berkualitas. Tuh, mampu memfasilitasi anak aman, nyaman, berkembang dengan utuh. Di beberapa daerah Bu, ada PAUD yang letaknya di pinggir sungai. Pernah dengar Bu? Ketika kebanjiran, hancur semua. Suatu waktu sungainya meluap, hancur semua itu PAUD-nya. Gitu ya? Itu berarti berkualitas nggak? Tidak. Atau misalnya di PAUD tersebut hanya mengajarkan baca, tulis, hitung. Waktunya cuma 1 jam. Kelasnya kecil, duduknya di kursi menghadap ke depan. Anak nggak boleh tengok kanan, tengok kiri.
datang, pegang buku, pegang pensil, nulis, habis itu pulang. Berkualitas enggak? Tidak. Karena tidak nyaman buat anak. Sharing gimana sih Bu caranya memahamkan orang tua bahwa di PAUD itu kita belajar melalui bermain. Bermainnya anak-anak adalah belajar. Bahkan ekstrimnya sama seperti bekerja pada ayah. Kalau kita melarang anak untuk bermain, maka sama aja kita melarang suami kita untuk bekerja. Ada di mana Bu aturannya? Ada di PP SMP nomor 57 tahun 2021. Nanti Ibu boleh buka. Karena Ibu guru juga harus tahu regulasi. Ya, jadi jangan cuma referensi. Referensi itu berdasarkan buku. Ya. Kalau regulasi berdasarkan aturan. Jadi aturan apa sih yang mengharuskan kita untuk melaksanakan pembelajaran yang berkualitas? Itu ada di SMP nomor 57 tahun 2021. Nanti Ibu buka, lihat kira-kira kita sudah sesuai belum dengan aturannya. Gitu ya. Kemudian apa saja Bu elemennya? Yang pertama, kualitas proses pembelajaran. Yang kedua, kualitas pengelolaan satuan. Proses pembelajaran ini berarti kegiatan kita sehari-hari bersama anak. Kalau pengelolaan satuan itu kerjasama kita dengan berbagai pihak. Siapa saja itu? Orang tua. Terus siapa lagi Bu? Kalau PAUD HI, pengembangan PAUD HI Bu, kita sudah kerjasama dengan Dinas Kesehatan. Apalagi perlindungan anak, ya. Sampai sekarang ada yang namanya salut anak usia dini yang belajar lalu lintas kan? Dengan polisi kita kerjasama. Terus kemudian dengan apa lagi Bu? Pramuka, ya, prasiaga juga harus. Terus apa lagi Bu? Dengan psikolog, pernah nggak Ibu kerjasama dengan psikolog? Misalnya ada anak Ibu yang aneh, gitu ya, tes IQ atau mungkin deteksi dini, GPPH, takutnya anaknya hiperaktif. Nah seperti itu. Mahal Bu. Kalau tahu jalannya, insya Allah nggak mahal, tidak berbayar mahal. Yang penting pengelola satuannya bisa mencari kolaborasi kerjasama dengan berbagai pihak. Nanti bisa dengan seiring berjalannya. Bahkan di skala besar bisa difasilitasi oleh organisasi. Misalnya sama Ormed nanti bareng-bareng gitu ya. Ada HIPAUDI, ada IGTKI. Kemudian kepemimpinan dan pengelolaan sumber daya. Ya, jadi pengelolaan satuan ini barangkali titik beratnya ada di kepala lembaga, kepala satuan, kepala sekolah. Gitu ya Bu ya. Kalau untuk proses pembelajaran, bolehlah itu tanggung jawabnya guru di sekolah. Jadi berbagi Bu. Jangan ini mah ada maupun program kepala sekolah kerjasama dengan orang tua, kepala sekolah hayu semuanya buntel kadut. Bu guru mah cuma ada di kelas sama anak-anak. Ngejalanin RPP juga kadang-kadang dibikinin sama kepala sekolahnya. Nanti kalau ada penilik datang, RPP ibu yang bikin. Ada guru yang gitu ya? Ada gak? Mau Bu ngajarnya mah, tapi gak mau kalau disuruh bikin RPP. Ada gak yang gitu? Ada ya. Terus atau kepala sekolah teh ngelehnya, daripada ke ayah nu ngajar, udahlah biarin atuh kalau gitu. Tapi akhirnya program itu hanya ada di kepala sekolah doang, nggak sampai ke anak. Kan yang berhubungan langsung dengan anak siapa? Guru. Sedangkan hasil dari proses kita mengajar di sekolah itu terlihat pada anak hasilnya. Berarti otomatis yang melaksanakan harus gurunya. Makanya guru boleh dikasih kepercayaan untuk mengelola kurikulum. Makanya sekarang ada yang namanya guru penggerak. Pernah dengar enggak? Pernah ya Bu? Kenapa harus ada guru penggerak? Karena nanti mereka yang akan bergerak, menggerakkan anak-anak, menggerakkan teman sejawat. Kalau kepala sekolah kadang-kadang nanti
dari rekan sejawat, hai teman-teman, cek guru penggerak teh ye. Kita itu harus bisa menciptakan anak-anak yang berkualitas. Jadi kitanya harus belajar, oh ayo atau gimana. Akhirnya sharing bareng-bareng karena sama-sama megang anak. Beda rasanya ketika kepala sekolah yang ngomong sama teman-teman yang ngomong. Nah ini anggaplah kita sharing, ya. Nanti kita sharing, kita berbagi praktek baik yang sudah dilaksanakan di lembaga tersebut bagus, ibu ikutin. Boleh bu, praktek baik boleh dibagikan. Jangan khawatir kita akan bersaingi, ya, karena tetap kualitas itu akan ada menempel pada orang yang menjalankannya, gitu ya. Kalau menang nyontek kadang-kadang beda deui rasana. Udah gitu nggak ditambahin dengan pengetahuan sendiri, otomatis juga hasilnya akan berbeda, ya. Ini elemen PAUD berkualitas. Sudah paham lah ya Bu ya? Ada 6, tapi kita fokus nanti pada 3 aja. Yang pertama, kita akan mengenal pembelajaran berdiferensiasi. Pernah dengar nggak Ibu? Pernah dengar nggak pembelajaran berdiferensiasi? Belum? Sama sekali belum? Dari TV atau dari buku atau dari apa belum pernah dengar? Belum ya? Yang kedua, kita ambil pembelajaran berbasis proyek. Pernah dengar pembelajaran berbasis proyek? Pernah? Pernah dengar? Walaupun belum melaksanain atau ngedengar gitu pernah. Pernah ada ya, tapi dilaksanain enggak? Enggak ya, belum ya? Belum. Oke. Kemudian yang berikutnya asesmen otentik. Asesmen Ibu pernah dengar? Penilaian. Apa bedanya Bu penilaian sama asesmen? Kalau penilaian kita hanya sekedar menilai. Tapi kalau asesmen diikuti dengan kegiatan refleksi dan tindak lanjut. Ya, kalau penilaian doang cukup gini, Desi MB, Ratiwi BB, terus ya bagi Ratna BSH, cukup gitu penilaian. Tapi ketika itu jadi asesmen, Ibu pikir, kunaonnya si Desi MB, kok si Ratna mah bisa BSH? Ada apa? Kenapa hasilnya beda? Kita kemudian merefleksi, oh metodenya salah. Si Desi mah anaknya kinestetik, pengennya belajar sambil bergerak. Sedangkan waktu itu saya kasih materinya dengan cara visual, ngelihat gambar. Ratna memang anak visual, jadi dia hasilnya baik. Tapi Desi bukan anak visual, boro-boro fokus ningalikeun we nama ciling-cincat ka dieu ka ditu, makana MB-nya. Oh, berarti besok saya laksanakan kegiatannya dengan mengakomodir anak-anak yang kinestetik. Bukan cuma gambar ya. Berarti besok saya harus ajak Desi untuk mencari. Misalnya waktu itu Ibu mau belajar tentang apel. Ratna disuruh gambar apel karena dia anak visual, melihat gambar aja dia udah cukup. Tapi kalau Desi nggak cukup, dia harus gini, mana Bu Guru apelnya? Aku pengen potong, aku pengen makan. Dia baru paham tentang apel. Maka besok Ibu tambah, selain dengan gambar, Ibu bawa juga apelnya. Ibu kupas, Ibu potong, Ibu bikin jus. Tas si Desi karak paham. Karena dia anak yang kinestetik. Apa-apa harus dilakukan oleh dia sendiri, harus ngalamin sendiri. Makanya ulah heran Bu, maaf ya izin buka masker ungap. Jangan heran ketika Ibu nyuruh menggambar, mewarnai, ayah budak anu lulumpatan lalu boro-boro hayang menggambar mewarnai. Berarti anak itu kinestetik. Ganti caranya. Misalnya menggambar apa? Menggambar gunung. Untuk anak kinestetik, Ibu kasih tepung, ya, bikin gunung. Dia bikin gunung. Ibu kasih pasir, bikin gunung. Dia bikin gunung. Akhirnya ketika selesai pembelajaran, yang visual, Bu Guru, tadi aku gambar gunung segitiga, ada awannya. Yang kinestetik, Bu Guru, tadi aku di luar bikin pasir, dibikin jadi segitiga, itu jadi gunung.
gunung loh. Sama nggak pemahamannya jadinya? Sama. Caranya sama nggak? Beda. Itu diferensiasi. Asesmen paham tadi? Paham. Bukan cuma menilai. Nih kemarin pas laporan pendidikan, laporan perkembangan, ibu bikin rapot, ya. Ibu kasih solusi nggak buat orang tuanya? Atau ibu cuma checklist doang? Bu, rapot saya mah checklist doang, checklist. Meniru gerakan senam, checklist. Atau apalagi mengikuti urutan kata, checklist. Menceritakan pengalaman, checklist. Cek makna teh, oh bisanya, oh ican bisanya. Tapi cuma menilai, bukan asesmen. Kalau asesmen, ibu jelasin kenapa sih dia belum bisa atau mulai berkembang dalam hal meniru gerakan senam. Oh, karena waktu senam kita tidak menggunakan video, gitu ya, hanya mendengarkan musiknya saja. Kadang-kadang anak jadi bosan dan tidak fokus. Berarti nanti di rumah mama boleh coba ya, tampilkan gerakan senam di video atau di TV. Itu baru namanya asesmen. Jadi ada solusi dari setiap permasalahan yang dihadapi oleh anak. Ya, ganti rapotnya berarti udah cukup yang checklist. Kasih penjelasan kualitatif. Ajak orang tua untuk memberikan solusi supaya nanti anak